Kita masih menyaksikan 60 menit inspiratif dan inovatif. Masih bersama saya Vicky Manengke dan juga tamu saya ada Devi Raisa, seorang S2 Psikologi Anak dan juga pembuat buku Rabbit Hole. Mungkin juga bukunya sudah Anda pegang nih. Nah, koleksinya ada lengkap di sini dari usia yang dari 0 ya? 0. Dan Devi membuat ini sangat-sangat mengerti soal teknisnya. Dari warna, kira-kira anak umur 0 tahun sampai sekian bulan itu warnanya apa, gambarnya seperti apa, Devi ngerti banget. Makanya saya agak kaget sebenarnya pemirsa, tahu orang yang begitu fokus sama anak-anak ini tapi belum nikah sebenarnya. Kamu belum nikah ya Devi ya? Iya belum. Oke, tapi biasanya kan orang kan, oh karena saya punya pengalaman dengan anak-anak, sudah mengasuh anak-anak, jadi ngerti. Sementara kamu belum menikah tapi kamu sudah concern sama anak-anak. Iya. Apa nih tanggapannya? Iya, jadi kayak mungkin karena banyak bergaul juga dengan anak-anak ketika lagi kuliah, terus habis itu ketika lagi skripsi, tesis, terus ketika S2 kan memang langsung praktek, berkonsultasi, jadi di situ banyak bergaul dengan anak-anak. Terus saya juga punya adik yang jarak usianya cukup jauh, gitu. Jadi ketika dia dari bayi pun saya yang ngasuh, gitu. Jadi gitu deh. Paling enggak justru jadi bekal ya ketika menikah nanti. Oke, tenang, nggak apa-apa, banyak yang single. Nah, sekarang kita tahu bahwa dengan kemajuan digital ini, dengan era gadget, banyak hal-hal yang akhirnya jadi dianggap old fashion. Ya kan? Salah satunya adalah dengan membaca buku. Buku dalam bentuk fisik udah dianggap old fashion, orang sudah mulai meninggalkan gitu ya. Banyak orang yang lebih pilih untuk buka e-book karena lebih ringkas, nggak bawa kemana-mana. Nah, bagaimana kamu menyikapi hal ini? Karena apa yang kamu lakukan ini kan bukunya bentuknya fisik. Iya. Memang benar sekali. Jadi kayak waktu pertama kali mau memutuskan bikin bisnis ini, banyak orang yang bilang, ngapain bikin buku anak-anak? Industri buku tuh udah mulai menurun jauh gitu. Kamu beneran, apalagi formatnya tuh juga berbeda banget dengan buku-buku yang ada sebelumnya. Jadi sangat mengambil resiko sekali. Tapi ya udah, saya tetap kekeh dan melakukan edukasi ke orang tua melalui sosial media tentang kenapa sih kita harus baca buku buat anak-anak dari dini, apa sih manfaatnya. Terus penelitian-penelitiannya juga saya suka sharing. Kenapa tetap harus beli yang fisik gitu ya? Ya, kenapa tetap harus beli yang fisik. Dan dari situ banyak orang tua yang akhirnya mulai teredukasi bahwa oh ternyata memang buku fisik ini lebih bagus nih dibandingkan gadget atau e-book buat anak-anak. Alasannya apa Devi yang membuat kamu berpikir memang tetap fisik itu tetap dibutuhkan? Karena anak-anak itu kan otaknya masih berkembang, jadi sensorinya itu memang harus kita rangsang, panca inderanya. Nah, sementara kalau misalnya pakai gadget itu hanya indera penglihatannya aja nih yang dirangsang, karena hanya matanya aja. Sedangkan kalau misalnya pakai buku fisik itu semuanya kan dirangsang, mulai dari indera pendengarannya, suara, kayak waktu kita lagi buka-buka buku, atau lagi pencet-pencet yang fitur-fiturnya, kemudian indera penglihatannya juga kan, terus habis itu indera perasanya, semuanya tuh inderanya tuh berfungsi secara aktif. Kemudian juga anak itu belajar melalui komunikasi secara langsung. Nah, dengan membaca buku kan orang tua langsung berinteraksi tuh sama anak. Jadi itu yang biasanya lebih efektif buat anak-anak. Iya, punya banyak waktu untuk interaksi sama orang tua. Biasanya kan kalau gadget kita kayak satu arah ya, segala macam semuanya kayak sudah dipuaskan dengan si gadget itu. Dia nggak perlu nanya-nanya lagi sama orang tua, nggak perlu minta dibacain. Kalau bukan dia belum ngerti, mama ini bacanya apa sih gitu kan. Jadi masih ada interaksi sama sama orang tua juga. Nah, cara pemasaran kamu seperti apa untuk buku ini, Dev? Lewat sosial media, khususnya Instagram, itu tadi mengedukasi orang tua, terus kasih tahu bahwa oh ini dengan buku Rabbit Hole itu bisa membantu orang tua mengatasi masalahnya. Nah, dari situ tuh banyak orang tua yang penasaran, akhirnya beli buku Rabbit Hole. Dan akhirnya banyak juga yang puas, dan mereka akhirnya posting di Instagram pribadi mereka. Jadi followers atau teman mereka juga jadi penasaran dengan buku Rabbit Hole, akhirnya beli juga. Jadi kayak word of mouth-nya cukup kencang. Iya. Kan kalau misalnya kita belanjanya secara online kan kita hanya melihat gambar ya. Padahal sebenarnya kalau lihat buku fisik sebenarnya enaknya kita nyentuh. Kita tahu kertasnya seperti apa, isinya seperti apa, ketajaman warnanya atau gambarnya seperti apa. Nah, kamu menyikapi itu gimana sementara kamu jualannya online? Jadi memang ada workshop kami, ada tempat workshopnya di Jakarta itu. Jadi saya buka perpustakaan gratis juga, perpustakaan Rabbit Hole, kayak buku-buku koleksi saya tuh bisa dibaca sekaligus kalau misalnya ada yang mau beli atau mau lihat langsung buku Rabbit Hole juga bisa di sana. Oh enak dong, bisa baca gratis dong sana? Bisa, tapi enaknya bisa nagih kan, mau lagi ya udah. Mau lagi baru datang ya. Tapi nggak apa-apa, toko buku zaman dulu juga kita datang, ya kan, kita baca-baca, udah terus kita mau lanjut kita beli gitu kan.
Oke, mana buku pertama yang kamu buat? Ada nggak? Kamu Nggak bawa ada nggak di di sini? sini. Nggak ada di Di sini ya? sana. Ada, tapi buku pertama yang kamu buat itu tentang apa waktu itu? Tentang asal mula namaku. Jadi mengenal huruf dengan cara yang menyenangkan. Mm-mm. Karena banyak orang tua yang udah ngasih anak les Iya. baca hitung sejak anak usia dini. Ha-ha. Padahal mereka tuh belum masanya nih buat duduk di kursi. Mm-mm. Padahal mereka harusnya lewat bermain. Jadi akhirnya saya bikin buku tentang seorang anak yang nama hurufnya itu cuma O doang. Namanya dia cuma satu huruf aja. Oh, O. jadi kalau dipanggil, terus dia datang gitu ya? Dari satu buku gitu. akhirnya berkembang ke buku-buku ini. Inovasinya kamu dapat dari mana sih? Dari pengalaman aja ketika lagi praktek, terus misalnya kayak orang tua ngeluhin, aduh anak aku nih suka tantrum, suka nggak bisa mengendalikan emosi, akhirnya bikin buku pengenalan emosi, gitu. Tadi yang kayak bisa berlibur, banyak orang tua yang anaknya tuh lebih bangga berlibur ke luar negeri, akhirnya bikin buku tentang pengenalan wisata di Indonesia. Oh, Gitu-gitu. oke. Kamu dengan inovasi yang kamu lakukan gitu ya, itu kan juga membutuhkan sesuatu yang lebih lagi dari segi bisnis gitu ya. Kita kembali lagi bicara bisnis soal modal segala macam. Ada nggak sih kepengen kamu, aku kepengen bisa investasi lebih besar lagi, pengen punya harapan lebih besar lagi untuk bisa distribusin buku ini? Pengen, tapi memang saya sama Guntur itu sepakat untuk memang pakai modal sendiri, jadi nggak pakai investor. Jadi kayak apapun yang dilakuin tuh selalu dengan modal sendiri. Oke, tapi kalau ada investor yang mau masuk? Enggak. Karena takutnya, maksudnya kayak kadang-kadang tuh idenya tuh berbeda dengan ide orang kebanyakan. Iya. Itu kadang-kadang mungkin tidak bisa diterima nih sama orang lain. Nah, jadi akhirnya juga akan mencampuri ide kreativitas kami. Suka tarik-tarikan idealisme ya. Tapi ada nggak yang udah pengen, mau dong invest gitu? Ada. Ada ya? Tapi kamu tetap no. Gitu. Kalau mau invest udah mendingan beli aja buku saya gitu ya. Nah, itu dia, betul sekali. Rencana kamu ke depan apa lagi nih? Apalagi yang Rencananya. inovasi-inovasi apa lagi yang udah kepikiran di kamu sekarang? Masih banyak buku-buku yang bentuknya impor tuh, masih banyak bentuk-bentuk yang lucu yang masih pengen diadaptasi lagi ke buku-buku Indonesia. Jadi masih banyak judul yang pengen dibuat sih. Adaptasi dari luar, maksudnya cerita luar kamu adaptasi? Bentuknya, kayak misalnya kan bentuknya. pop-up. Pop-up kami udah buat, terus kayak ada bentuk-bentuk lain yang lebih lucu-lucu. Itu pengen buat buku bentuknya seperti itu, tapi kontennya tuh Indonesia. Oh, oke. Kalau saya boleh kasih masukan nih, sebenarnya ini kan pop-up udah oke kan? Iya. Misalnya tentang Borobudur. Nah, tambahin lagu tuh, jadi ada musik di sini. Musik lagu dari Borobudur berasal misalnya dari daerah Jawa Tengah kan, lagu-lagu Jawa Tengah. Nah, itu tuh banyak orang yang nanya nih, ini buku suara apa itu tuh ada. Oh, ada. Ada lagunya Oh, berarti saya inovasi keduluan kamu dong. Jadi ada biasanya, ini ada suaranya nggak sih yang bisa dipencet? Nah, memang nggak ada. Oh. Kenapa? Karena tujuannya buku Rabbit Hole adalah meningkatkan komunikasi antara orang tua dan anak. Kalau pakai tombol pencet-pencet, nanti itu bisa membuat anak tuh lagi fokus sama teknologinya. Ke distract gitu. Oh, malah pencet-pencet. Oh, begitu. Jadi makanya memang nggak ada unsur-unsur teknologi di dalam buku Rabbit Hole. Kamu mikirin juga soal itu ya? Luar biasa. Sampai pencet-pencet, karena kadang kita nggak berpikir, maksudnya kita sebagai orang tua taunya kita kasih dia makan, dia tumbuh sehat, tapi nggak pernah mengerti bagaimana cara dia berpikir, apa responnya ketika kita memberikan sebuah benda. Kalau misalnya benda yang ini, kadang kan kalau itu salah bisa mempengaruhi pola pikir dan tumbuh kembangnya kan ya? Iya, benar banget. Oke, kalau gitu saya mau lihat yang suara apa itu, boleh? Boleh. Ini buat anak usia berapa? Suara apa itu? 1-3 tahun. 1-3 tahun. Jadi dia kayak tebak-tebakan suara gitu. Misalnya di halaman selanjutnya, terus misalnya kayak, oh ini di tengah jalan ada bunyi wuz, bunyi apa ya? Terus nanti dibuka potongannya, oh pesawat. Gitu. Jadi pengennya orang tuanya memang yang menirukan bunyi-bunyi seperti itu. Iya, ini tiba-tiba ada suara bawah, blurb, ternyata. Mungkinkah itu kapal selam? Oh iya, bener. Kalau mobil pasti ngeng. Ya, gitu. Oh, dituntut kereta api. Kalau mobil bagaimana? Brem. Iya. Mobil baru di starter biasanya. Brem. Iya. Ih, kamu luar biasa ya. Saya mau tanya soal kesulitan kamu. Kita tahu bahwa
ini kalau lihat dari rabbit hole ini adalah berangkat dari passion kamu kan. Ya. Tapi memang bukan berarti akhirnya kita tidak mendapatkan challenge, tantangan, kesulitan ketika membangun semuanya ini dari segi bisnis. Habis ini kita ngobrolin seputar hal itu ya. Oke. Apa yang paling berat kamu lalui? Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih ngobrol-ngobrol bersama Devi Raisa tentunya masih di 60 menit, inspiratif dan inovatif.